Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lilian Griani dengan NIM B10611911034. Diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa Islam klasik, yaitu pada masa Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kegiatan ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam hinggalah saat ini. Islam yang awal kejayaannya pada masa Rasulullah SAW juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut dijadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam mulai ditetapkan oleh Rasulullah setelah hijrah dari Mekah menuju Yathrib, yaitu Madinah. Sistem perekonomian pada masa Rasulullah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan ijra, yakni pajak yang dibebankan kepada non-muslim, yaitu 1 dinar per tahun bagi laki-laki yang dewasa yang mampu membayarnya. Selanjutnya, Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting, yaitu sistem kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim. Bukan hanya kaum non-muslim yang dikenakan pajak, namun umat Islam pun dikenakan pajak yang sama dengan kharaj, yakni ushar dari hasil pertanian dan buah-buahan. Di dalam sejarah terdapat 8 prinsip kebijakan ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merupakan pemilik absolut. Yang kedua, manusia merupakan khalifah di muka bumi, tapi bukan pemilik sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapat manusia adalah karena seizin Allah. Karena itu, saudara-saudara kita yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaannya. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus berputar. Yang keenam, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk harus dihindarkan. Yang ketujuh, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Hal ini dapat menghapus konflik antar golongan. Yang kedelapan, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk masyarakat miskin. Selanjutnya, masa Khulafaur Rasyidin, 4 sosok luar biasa penerus kepemimpinan setelah Rasulullah, yaitu yang pertama Abu Bakar. Pada masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Abu Bakar lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan dalam negeri. Ciri-ciri dari ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar. Yang pertama, mengelola barang tambang atau rikaj yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, tidak merubah kebijakan Rasulullah dalam masalah ijyah. Yang ketiga, menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Yang keempat, ia memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Hasil perhitungan zakat dijadikan pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan pada seluruh kaum muslim. Yang kedua, Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Beberapa kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Umar diantaranya adalah yang pertama, mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah. Yang kedua, administrasi pemerintah diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Yang ketiga, menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal dan mendirikan beberapa departemen. Yang keempat, mengangkat beberapa akuntan dari Persia untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. Yang kelima, dalam kepemilikan tanah, ia tidak membagikan kepada kaum muslim saja, tetapi membiarkannya dengan syarat akan membayar kharaj atau ijrah dan berhak mengambil tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan lagi.
Yang ketiga, Utsman bin Affan, memimpin selama 12 tahun yang merupakan masa pemerintahan terlama. Pada masa Utsman, sistem ekonomi tidak banyak berubah. Beliau melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Satu hal yang luar biasa yang beliau selalu lakukan, ia selalu mendiskusikan masalah perekonomian setelah selesai sholat berjamaah. Kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Utsman, antaranya yang pertama, mempertahankan sistem pemberian santunan serta memberikan tambahan jumlah uang dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemudian dalam hal pengelolaan zakat, ia mendelegasikan kewenangan menaksir jumlah zakat pada para pemilik masing-masing, kemudian membagikan tanah-tanah negara pada individu-individu dengan tujuan reklamasi. Yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Islam yang keempat yang dipilih oleh segenap kaum muslim yang masa pemerintahannya berlangsung selama 6 tahun. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Meskipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Kebijakan Ali bin Abi Thalib yang pertama yaitu mengedepankan prinsip pemerintahan dalam mendistribusikan kekayaan negara kepada masyarakat. Yang kedua, menerapkan kebijakan pajak terhadap para pemilik kebun yang mengizinkan pengungutan zakat terhadap sayur segar. Yang ketiga, melakukan kontrol pasar dan memberantas perdagangan yang curang dalam penemuan barang dan pasar gelap. Yang keempat, membentuk petugas keamanan yang disebut dengan syurtah atau polisi. Dan yang terakhir, ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar. Khalifah Ali ini memiliki konsep yang sangat jelas tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah yang berkaitan lainnya sebagainya. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam pada masa Islam klasik, yaitu pada masa Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang pada karangan terbesarnya, yakni Kitab Al-Kharaj. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan dari Khalifah Harun ar-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan pelanjaan publik. Sistem ekonomi yang dihendaki oleh Abu Yusuf adalah suatu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis maupun landasan-landasan lainnya. Yang kedua, pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Yang pertama, menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Yang kedua, berpihak kepada kepentingan publik jika terjadi benturan dengan kepentingan pribadi. Yang ketiga, menegaskan kepada petugas pajak agar tidak menyiksa masyarakat dan kepada masyarakat agar memenuhi kewajibannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.